Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 241. Apakah Agam masih bertelepon dengan wanita idamannya? Pamela sebenarnya sudah tahu siapa yang menyuruh Agam untuk tetap di sini, pasti Kalana yang tadi menelepon. Masalah penarikan investasi keluarga Respati yang diganti menjadi pengamatan sementara juga pasti terjadi karena Kalana. Hal ini masuk akal dan tidak mengherankan. Setelah berpikir sejenak, Pamela berkata pada Ervin, "Baiklah, aku akan pergi denganmu, tapi tunggu sebentar, ya." "Tunggu sebentar." Ervin bertanya dengan heran, "Tunggu apa, Nyonya?" Dengan ekspresi tenang, Pamela berkata, "Tunggu sampai aku menyelesaikan masalahku dengan Nona Steffi." Ervin makin bingung, keningnya juga berkerut. Dia merasakan sejenis firasat buruk. Saat dia ingin bertanya lagi, Pamela sudah berjalan menghampiri Steffi yang terluka dan setengah berbaring di atas ranjang. Baru saja Pamela berjalan mendekat, Justin langsung berdiri dan mengadang di hadapan Steffi dengan penuh kewaspadaan. Dia tidak membiarkan Pamela mendekati Steffi, lalu bertanya, "Apa yang mau kamu lakukan pada Kak Steffi?" Dengan ekspresi tenang, Pamela berkata, "Nona Steffi jatuh bukan karena aku, tapi nggak bisa dibilang nggak berhubungan denganku. Karena aku terlalu picik dan nggak bersedia membantu Nona Steffi main layangan. Hari ini dia terjatuh dan kakinya terluka. Jadi, aku harus tanggung jawab atas hal ini." Mendengar Pamela mengakui kesalahannya, ekspresi Justin menjadi lebih tenang. Dia langsung menurunkan kewaspadaannya. Dia mengernyit dengan kesal dan berkata, sebenarnya kamu juga nggak perlu terlalu menyalahkan dirimu. Aku tahu hal ini nggak terlalu berhubungan denganmu." Keterlibatan Pamela dalam masalah ini memang tidak besar. Pada saat itu, Justin memperhatikan bahwa ketika Steffi terjatuh, Pamela dan Atsila sedang main layangan di kejauhan, jadi hal ini tidak berhubungan dengan mereka. Selain itu, kemarin, Steffi memang melakukan beberapa perbuatan jahat terhadap Pamela, jadi wajar saja jika hari ini Pamela tidak bersedia untuk membantu Steffi main layangan. Namun, mendengar ucapan Justin, Steffi langsung memarahi Justin dalam hatinya. Orang yang bijak pasti bisa melihat bahwa Pamela sama sekali nggak berniat baik dan memiliki tujuan lain. "Aku harus waspada," pikir Steffi. Sambil memikirkan hal ini, Steffi sengaja melebih-lebihkan ekspresi kesakitan di wajahnya dan berkata dengan sinis, "Pamela, sudahlah, kamu nggak perlu tanggung jawab atas lukaku. Kalau kamu nggak mau membantuku main layangan, itu kebebasanmu. Aku juga nggak menyalahkanmu. Aku saja yang lagi sial." Pamela berjalan melewati Justin ke sisi ranjang dan menatap Steffi yang kesakitan sambil berkata dengan tegas, "Nggak, aku harus tanggung jawab." Steffi mengernyit dan menatap Pamela dengan penuh kewaspadaan. Dia terlihat lemah dan tidak berdaya. "Sudah kubilang, kamu nggak perlu tanggung jawab. Kenapa kamu masih saja bersikeras? Pamela, apa yang sebenarnya kamu inginkan agar kamu bisa melepaskanku?" kata Steffi. Dengan ekspresi sungguh-sungguh, Pamela tersenyum dengan tulus dan ramah sambil berkata, "Nona Steffi, jangan gugup, aku hanya mau ganti rugi, apakah kamu bersedia menerimanya?" Tatapan Steffi menjadi jijik, namun, dia tidak lupa untuk terus berpura-pura terlihat sedih dan putus asa. Dia berkata dengan terisak tangis, "Ganti rugi. Masalahnya sudah menjadi seperti ini, apa yang bisa kamu ganti rugi? Memangnya kamu bisa membuat kakiku sembuh seperti semula? Kalau nggak bisa, ganti rugi lainnya nggak ada artinya bagiku. Lupakan saja." "Bisa," jawab Pamela. Pamela mengucapkan satu kata ini dengan santai, membuat tatapan semua orang langsung tertuju pada dirinya. Ada yang terlihat tidak percaya, ada yang penasaran, ada juga yang curiga dan merasa konyol. Kata Pamela, dia bisa mengembalikan kaki Steffi seperti semula.
Dokter di taman berkuda ini juga menatap Pamela dengan tatapan kebingungan. Steffi seperti mendengar lelucon yang sama sekali tidak lucu. Dia juga merasa seakan-akan dia diperlakukan seperti orang bodoh. Dia pun menangis dengan sedih sambil berkata, kata dokter, ligamenku putus. Bahkan setelah operasi pun kakiku sudah nggak akan kembali seperti semula. Pamela, kamu malah bilang kamu bisa mengembalikan kakiku seperti semula, bagaimana caranya? Menurutku, kamu jelas-jelas sedang menabur garam di atas lukaku. Bab 242. Pamela melihat kaki Steffi yang terluka dan berkata, menurutku, bukan ligamen kaki Nona Steffi yang putus, tapi kaki Nona Steffi keseleo, sehingga tulangnya bergeser. Aku kebetulan bisa melakukan manipulasi tulang. Tanpa operasi, aku bisa mengembalikan kakimu seperti semula. Apakah Nona Steffi mau mencobanya? Steffi menangis sambil menatap Pamela dan berkata, bukan ligamennya yang putus. Pamela, jangan asal bicara. Memangnya dokter ini bohong? Kamu menyuruhku untuk nggak mempercayai ucapan dokter, tapi percaya pada ucapan orang awam sepertimu. Konyol sekali. Pamela tidak menjelaskan panjang lebar lagi. Dia berjalan ke arah kaki ranjang dan mengulurkan tangannya untuk memegang pergelangan kaki Steffi yang terluka. Steffi langsung menjauhkan kakinya supaya Pamela tidak menyentuh kakinya. Namun, begitu Steffi bergerak, dia langsung merasa kesakitan hingga dia bercucuran keringat. Dia berkata dengan lemas, jangan sentuh aku. Justin, cepat tahan dia. Saat Justin tersadar, Jangsung pergi menahan Pamela sambil berkata, Pamela, jangan buat onar lagi. Kak Steffi sudah menjadi seperti ini, tapi kamu masih belum puas. Sebelumnya, Pamela pernah menyelamatkan Justin, jadi Justin masih berutang budi pada Pamela. Dia bisa memahami bahwa Pamela tidak menyukai Steffi. Namun, bagaimanapun, Steffi adalah teman terbaik kakaknya, jadi dia harus melindungi Steffi. Pamela menatap Justin dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan muda Justin, aku serius, aku bisa melakukan manipulasi tulang. Dalam waktu 1 menit saja, aku bisa membuat Nona Steffi berjalan dan berlari. Berikanlah aku kesempatan untuk ganti rugi, Justin pun tercengang. Saat dia melihat kedua mata Pamela yang jernih, dia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi entah mengapa dia langsung bersedia mempercayai Pamela. Setelah ragu-ragu sesaat, dia menoleh dan menatap Steffi sambil berkata, Kak Steffi, bagaimana kalau kamu biarkan Pamela mencoba? Mungkin saja dia benar-benar bisa melakukannya. Steffi hampir pingsan karena amarahnya. Justin, kamu rasa aku belum cukup menyedihkan, ya? Justin merasa serba salah. Dia berkata, Kak Steffi, aku rasa. Pamela tidak sabar lagi, dia langsung mendorong Justin dan berkata, hentikan omong kosongmu itu, cepat tahan dia, biar aku mulai. Justin pun terdorong maju 2 langkah. Dia terdiam sesaat, lalu memutuskan untuk mengambil risiko ini. Sesuai ucapan Pamela, dia menahan tubuh bagian atas dan kedua kaki Steffi. Pamela pun langsung meraih pergelangan kaki Steffi yang terluka. Kemudian, terdengar suara teriakan Steffi yang memekakkan telinga. Sebelum orang-orang lainnya sempat menghentikan Pamela, Pamela memutar pergelangan kaki Steffi 2 kali, lalu mendorongnya dengan kuat. Dengan begitu, pengobatannya sudah selesai. Semua orang merasa terkejut, mereka pun langsung mengerumuni Steffi untuk memeriksa keadaannya. Pamela menyingkir ke satu sisi dengan tenang, lalu mengambil tisu untuk mengelap jari tangannya satu persatu. Justin memapah Steffi dengan gelisah sambil bertanya dengan terburu-buru, Kak Steffi, bagaimana? Apakah kamu merasa baikan? Tadi, Steffi hampir jatuh pingsan karena kesakitan. Saat dia tersadar, dia kembali menangis sambil berkata, kakiku mati rasa. Pamela, kamu hanya bisa puas kalau kamu membuatku lumpuh, ya. Apa? Mati rasa. Justin langsung merasa panik, dia pun memelototi Pamela dengan penuh amarah. Pamela, dasar penipu, seru Justin.
Pamela tidak menghiraukan Justin. Dia membuang tisu yang dia gunakan untuk mengelap tangannya ke tong sampah, lalu mengeluarkan sebuah benda hitam dari kantongnya dan melemparkannya tepat ke arah Steffi. Steffi yang sedang menangis awalnya tercengang sesaat, lalu dia menunduk dan melihat benda itu dengan saksama. Dia pun berteriak dengan terkejut dan langsung melompat turun dari ranjangnya sambil bersembunyi di belakang Justin. Justin, ada tikus. Itu tikus. Cepat usir tikus itu. Ah. Justin juga terkejut, bukan karena tikus itu, melainkan karena Steffi yang tiba-tiba melompat. Bab 243. Justin pergi mengambil benda hitam di atas ranjang itu, ternyata itu seekor tikus palsu yang terlihat sangat menjijikkan. Nggak apa-apa, Kak Steffi. Ini palsu, kata Justin. Pamela sudah gila, ya. Kenapa dia membawa benda seperti ini? Pikir Justin. Pada saat seperti ini, dia malah masih ingin main-main. Kaki Kak Steffi sudah mati rasa, tapi Pamela masih saja menakutinya seperti ini. Sebentar Kak Steffi turun dari ranjang. Saat Justin menyadari hal ini, dia langsung menatap Steffi dengan tatapan terkejut dan bertanya, Kak Steffi, kakimu sudah sembuh. Ekspresi Steffi menjadi kaku, dia sendiri juga tercengang. Dia baru menyadari bahwa kakinya sudah menginjak lantai. Tadi, dia bahkan sudah melompat. Astaga! Tadi, saat dia terkejut karena tikus palsu itu, dia melompat dari ranjang dengan sangat lincah. Jika dia masih saja bersandiwara, tidak ada lagi yang akan mempercayainya. Steffi bergegas menyembunyikan kecanggungannya, lalu dia berpura-pura terkejut. Dia tersenyum dan berkata, ya, kakiku benar-benar sudah sembuh. Sungguh menakjubkan. Sebenarnya, saat Pamela sedang menyentuh pergelangan kaki Steffi benar-benar merasa kesakitan. Namun, setelah Pamela memutar-mutar pergelangan kakinya, dia benar-benar tidak merasa kesakitan lagi, dia juga merasa sangat nyaman. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia akan membiarkan Pamela dipuji semua orang? Oleh karena itu, dia sengaja pura-pura mati rasa. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Pamela malah menakutinya dengan tikus palsu. Steffi melupakan sandiwaranya. Semua orang menatap Pamela dengan tatapan terkejut, bahkan dokter itu juga tampak kagum. Untuk mendapatkan kembali citra positifnya, Steffi berpikir sejenak, lalu menerjang ke arah Pamela dan memeluk Pamela dengan sangat bersemangat. Kemudian, dia berterima kasih dengan suara keras, Pamela, ternyata kamu benar-benar bisa meluruskan tulang, ya. Kamu hebat sekali. Terima kasih banyak. Aku nggak perlu khawatir kakiku akan memengaruhi tarianku lagi. Seru Steffi. Setelah berterima kasih pada Pamela dengan suara keras, Steffi bersandar di bahu Pamela dan berbisik pada Pamela, Pamela, kali ini, aku anggap kamu menang. Pamela tersenyum kecil, dia juga berbisik pada Steffi, biasa saja, aku masih nggak bisa dibandingkan denganmu. Steffi menggertakkan giginya dengan penuh amarah, bahkan senyuman palsu di wajahnya juga menjadi kaku. Pamela, jangan merasa bangga. Memangnya kenapa kalau kamu menghasut Agam untuk menarik investasi keluarga Respati? Hanya dengan satu panggilan dari Kalana, dia bisa langsung mengubah pikiran Agam. Jawabannya sudah jelas, siapa yang lebih penting bagi Agam? Pamela berkata dengan santai, ya, aku tahu, tentu saja teman baikmu itu paling penting. Steffi mendengus dan berkata, baguslah kalau kamu tahu. Jadi, jangan melakukan hal-hal yang gak berguna untuk menggoda Agam lagi. Apapun yang kamu lakukan, semuanya akan sia-sia. Agam hanya menyukai Kalana, kamu gak bisa menandinginya. Pamela membantah. Dia berkata, sebenarnya, orang yang sibuk berulah itu Nona Steffi. Aku sama sekali nggak tertarik untuk melawan Kalana Yanuar yang legendaris itu dalam hal siapa yang lebih penting bagi Agam. Tapi, supaya Agam membenciku, kamu sama sekali nggak ragu-ragu untuk mempertaruhkan kariermu. Syukurnya, kamu hanya keseleo, kalau hari ini ligamen kakimu benar-benar putus, bukankah risikonya terlalu besar?
Steffi tersenyum dan berkata, demi kebahagiaan Kalana, kenapa memangnya kalau aku mau mempertaruhkan karirku? Pamela tidak bisa menahan diri dari merasa kagum. Meskipun Steffi tidak bermoral, dia sangat setia kawan. Pamela tidak kenal dengan Kalana, tetapi dia harus mengakui bahwa Kalana sangat beruntung, bisa mendapatkan seorang teman baik yang bersedia mengorbankan diri untuk temannya. Apa yang sedang kalian berdua bisikkan? Bab 244. Derry berjalan masuk dan melihat kedua wanita itu sedang berbisik-bisik. Dia pun tersenyum dan menanyakan apa yang sedang mereka bisikkan. Steffi baru melepaskan Pamela. Dia menoleh dan tersenyum pada Derry sambil berkata, Derry, aku sedang berterima kasih pada Pamela karena dia sudah menyembuhkan kakiku. Tapi, aku merasa tersentuh hingga aku nggak bisa berkata-kata. Jadi aku langsung memeluknya. Sambil berbicara, Steffi menatap Pamela dengan tatapan pura-pura sungkan dan bertanya, Pamela, aku nggak menakutimu, kan? Nggak, jawab Pamela. Dengan ekspresi cuek, Pamela menepuk-nepuk bajunya yang berkerut karena Steffi memeluknya, seakan-akan dia merasa jijik dengan sentuhan Steffi. Derry juga menatap Pamela dan tersenyum sambil berkata, nggak kusangka adik iparku masih semuda ini, tapi bisa melakukan manipulasi tulang. Belajar dari mana? Mendengar Derry memanggil Pamela dengan sebutan adik ipar dan memuji Pamela, Steffi merasa sangat kesal. Dia pun diam-diam menggertakkan giginya. Sebelum Pamela bisa menjawab, Steffi langsung berseru, Derry, aku juga nggak menyangka bahwa Pamela masih semuda ini tapi serba bisa. Dia pasti melatih keterampilan ini dengan susah payah saat dia masih kecil di desa. Anak desa biasanya cepat berkeluarga, jadi mereka sangat hebat dalam keterampilan hidup, berbeda dengan kita, anak-anak keluarga kaya yang sudah terbiasa hidup mewah sejak kecil. Ucapan Steffi terdengar seperti sedang memuji Pamela dan menjelek-jelekkan anak keluarga kaya. Namun, dia sebenarnya sedang diam-diam menghina Pamela yang datang dari desa dan tidak memiliki latar belakang keluarga yang hebat. Ucapan Steffi yang sederhana seakan-akan mengesampingkan Pamela dari dunia mereka dan menghina bahwa Pamela sama sekali tidak setingkat dengan mereka. Pamela tentu saja mengetahui arti asli dari ucapan Steffi, tetapi dia hanya tersenyum kecil karena dia tidak peduli. Mendengar ucapan Steffi, tatapan Derry menggelap. Dia pun berkata dengan dingin, Steffi, karena kakimu sudah sembuh, ambulans dari rumah sakit juga nggak perlu datang lagi, ya. Derry mengeluarkan ponselnya dari kantong bajunya dan menyodorkannya pada Steffi sambil berkata, nomor pertama di riwayat panggilanku adalah nomor telepon dokter yang baru kuhubungi. Sekarang, hubungi dokter itu dan jelaskan keadaanmu padanya. Steffi menerima ponsel Derry dan tercengang sesaat, lalu tersenyum dengan paksa dan berkata, ya, baiklah, aku harus menghubungi dokter itu dan menjelaskan keadaannya dengan baik. Mana boleh membuat para petugas kesehatan datang dengan sia-sia. Setelah Derry menyerahkan ponselnya pada Steffi, dia tidak lagi menatap Steffi. Dia menoleh dan menatap Pamela. Sepasang matanya yang indah dan selalu terlihat ramah penuh akan kekaguman dan rasa penasaran. Derry sama sekali tidak mendiskriminasi maupun meremehkan Pamela karena ucapan Steffi barusan. Derry berjalan ke sisi Pamela dan meletakkan lengannya dengan pelan di bahu gadis ini, lalu mengayunkan pergelangan tangannya yang kurus. Adik iparku, sebelumnya, pergelangan tangan kakakmu ini juga pernah keseleo dan gak pernah dirawat dengan baik. Karena aku berteman baik dengan suamimu, bisakah kamu juga membantuku mengobatinya? Tanya Derry. Gerakan ini sangat akrab, tetapi sama sekali tidak membuat orang lain merasa aneh, melainkan hanya terlihat seperti seorang kakak yang sedang menggoda adiknya. Pamela melirik ke arah Derry dan melihat lengan Derry yang menyangga di bahunya. Dia mengangkat alisnya dan menatap Derry sambil bertanya, kamu yakin kamu mau bantuanku? Melihat kekejaman di tatapan Pamela yang tajam, Derry bergegas menyingkirkan lengannya dan tersenyum sambil berkata, kalau kamu mau membantuku dengan tulus, tentu saja aku mau. Tapi,
Kalau kamu mau memanfaatkan kesempatan ini untuk menganiayaku, lupakan saja. Pamela tersenyum dan berkata, Tuan Muda Derry sangat pintar dan sangat tahu diri. Derry mendecakkan lidahnya dan berkata, kalau kamu masih saja begitu nggak sopan, awas saja, aku akan suruh Agam menahanmu di ranjang dan memukul pantatmu di rumah. Mendengar kata-kata, menahanmu di ranjang. Pamela mengira bahwa Derry yang biasanya sangat terus terang akan mengatakan hal-hal yang tidak senonoh, sehingga wajah Pamela langsung memerah. Bab 245. Alhasil, Derry malah mengatakan bahwa dia akan menyuruh Agam untuk memukul pantatnya Pamela. Pamela pun mengernyit dan berkata, membosankan. Setelah Steffi menghubungi dokter itu, dia berbalik dan melihat Derry dan Pamela yang sedang bercanda tawa. Mereka terlihat sangat akrab, seakan-akan mereka sudah kenal lama. Hal ini membuat kekesalan Steffi terhadap Pamela meningkat, tatapannya juga penuh akan kebencian. Meskipun Derry biasanya suka bercanda tawa, dia tidak bersikap seperti itu terhadap semua orang. Terhadap kebanyakan orang yang tidak penting baginya, Derry tidak pernah bercanda. Ucapannya sangat singkat, kejam dan terus terang. Jika Pamela bisa membuat Derry bercanda dengannya dengan begitu hangat, artinya Derry benar-benar sudah menganggap Pamela sebagai adik iparnya. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika Derry benar-benar menganggap Pamela sebagai adik iparnya, bagaimana dengan Kalana? Saat Steffi sedang memikirkan cara untuk mengendalikan Pamela sepenuhnya dan membuat semua orang membenci Pamela, seseorang mengetuk pintu kamar ini dengan pelan. Tatapan semua orang pun langsung tertuju ke arah pintu. Seorang karyawan wanita yang mengenakan seragam kerja dengan logo Taman Cisana sedang berdiri di depan pintu. Karyawan itu tersenyum, sikapnya sangat hormat dan sopan. Dia membungkukkan badannya pada beberapa tamu terhormat di dalam ruangan, lalu berjalan langsung ke arah Steffi. Karyawan ini menyodorkan tagihan pada Steffi dan berkata dengan penuh hormat, Nona Steffi, ini semua pengeluaran kalian di taman berkuda ini, silakan dibayar tagihannya. Steffi seketika tercengang dan mengernyit dengan kesal. Siapa yang menyuruhmu untuk menagihnya padaku? Karyawan ini kebingungan, dia pun berkata, tadi, ada orang yang bilang ke resepsionis, katanya Nona Steffi mau bayar tagihan sekarang juga, jadi saya datang ke sini. Kalau Nona Steffi nggak bisa bayar sekarang, kami bisa menagih nanti, saat kalian keluar. Ada yang memberitahu resepsionis bahwa mereka harus menagih tagihan ini pada Steffi. Steffi merasa ada yang aneh, dia pun menerima tagihan dari karyawan itu. Begitu dia melihatnya, dia langsung mengernyit, 560 juta. Kenapa mahal sekali? Sebelumnya, tiap kami datang, kami juga nggak pernah menghabiskan uang sebanyak ini. Karyawan ini berkata dengan ekspresi polos, Nona Steffi, begini, selain pengeluaran kali ini, 560 juta ini juga termasuk beberapa pesanan. Pesanan? Pesanan apaan? Tanya Steffi, kemarin, ada orang yang menyewa Taman Cisana selama 3 hari untuk bulan depan. Ada juga pesanan 3 ekor kambing panggang dan banyak makanan lainnya. Kata orang itu, hari ini, Anda akan membayar semuanya sekaligus, kata karyawan itu. Apa? 3 hari? Steffi merasa absurd. Maaf, aku sama sekali nggak mengetahui hal ini. Siapa yang membuat pesanan ini? Tagih saja ke dia, ini bukan pengeluaran yang harus kubayar, kata Steffi. Karyawan itu tampak kebingungan. Dia pun berkata, tapi, orang itu sudah menjamin bahwa Anda pasti akan bayar, jadi kami sudah memesan 3 kambing terbaik dari gembala setempat dan juga memesan banyak bahan masakan dan anggur terlebih dahulu. Nona Steffi, kalau Anda membatalkan pesanan ini, kami akan sangat kesusahan. Steffi bertanya dengan kesal, siapa yang sebenarnya membuat pesanan ini? Berani sekali dia menghamburkan uang di sini atas namaku. Aku yang pesan, jawab Pamela. Bab 246. Steffi tercengang sesaat, lalu dia menatap Pamela dengan tatapan menghina dan berkata, ternyata kamu, ya. Pamela,
Kamu menyewa tempat ini selama 3 hari untuk bulan depan, seharusnya karena kamu ingin mengundang semua orang untuk main lagi di sini, kan? Pamela menganggukkan kepalanya dan menjawab, benar, aku yang traktir. Steffi tertawa dengan sinis dan berkata, kalau begitu, artinya jadi aneh, dong. Kenapa kamu traktir pakai uangku? Sepertinya nggak benar, deh, kalau kamu mau traktir, tapi aku yang bayar. Ekspresi Pamela tetap tenang, seakan-akan dia sama sekali tidak merasa bahwa ada yang tidak benar. Nona Steffi sudah lupa, ya. Kemarin, kamu sendiri yang sudah janji, asalkan aku bisa membuktikan bahwa aku nggak meletakkan anting-anting itu dalam sepatumu, kamu akan membayar semua tagihan kemarin. Kenapa? Sekarang, Nona Steffi nggak rela untuk bayar, jadi mau ingkar janji, ya. Kata Pamela. Steffi tercengang, dia benar-benar sudah melupakan hal ini. Namun, saat dia berjanji untuk membayar tagihan kemarin, dia memprediksikan pengeluaran maksimal mereka kemarin hanya puluhan juta. Sekarang, tagihannya malah 560 juta. Ini bukanlah jumlah uang yang bisa dikeluarkan dengan mudah. Dengan uang ini, Steffi bahkan sudah bisa membeli satu tas merek terkenal edisi terbatas. Pamela, kemarin aku memang sudah berjanji untuk membayar tagihan semua orang untuk kemarin. Tapi, pesanan untuk bulan depan ini jelas-jelas termasuk pengeluaran bulan depan dan nggak seharusnya dianggap tagihan kemarin, deh. Kata Steffi. Pamela tidak langsung menjawab ucapan Steffi, melainkan menatap karyawan itu sambil bertanya, permisi, bisakah pesananku kemarin digabungkan ke dalam tagihan kemarin? Sikap karyawan ini sangat sopan. Dia menjawab dengan jujur, begini, kami sudah mencatat semua pesanan Anda di tagihan kemarin. Jadi, sekarang nggak ada masalah kalau tagihan ini ditagih sekaligus. Jawaban karyawan ini membuat ekspresi Steffi sangat masam, dia pun tidak bisa berkata-kata lagi. Pamela tersenyum pada Steffi sambil berkata, kemarin, aku awalnya ingin traktir makan dan bersenang-senang. Tapi, karena perbuatan Nona Steffi, kejadian-kejadian kemarin terjadi, sehingga semua orang nggak bisa duduk dan makan bersama dengan baik sepanjang hari. Jadi, aku membuat pesanan untuk 3 hari itu untuk mentraktir semua orang lagi bulan depan. Kalau Nona Steffi nggak bersedia untuk membayar tagihan ini, biar aku saja yang bayar. Sambil berbicara, Pamela mengeluarkan ponselnya dan bersiap-siap untuk membayar tagihan ini. Tentu saja, dia mengeluarkan ponselnya agam. Jika dia benar-benar harus membayar, dia juga akan membayar dengan uang agam. Dia tidak punya kewajiban untuk menghabiskan uangnya sendiri untuk orang-orang ini. Oleh karena itu, wajar saja kalau dia menghabiskan uang agam untuk mentraktir teman-teman agam makan dan bersenang-senang. Ekspresi Steffi menjadi kaku. Dia menenangkan dirinya, lalu memaksakan seulas senyuman di wajahnya. Pamela, kamu benar-benar salah paham, mana mungkin aku nggak rela membayar tagihan ini. Ucapanmu benar, kali ini, semua orang nggak bisa main dengan senang dan aku menanggung setengah tanggung jawabnya. Semuanya salahku karena kemarin, aku melakukan kesalahan. Itu, jadi tentu saja aku seharusnya traktir lagi bulan depan sebagai ganti rugi. Selain itu, pada saat itu, Kalana juga seharusnya sudah pulang. Kami sudah lama nggak bertemu, jadi kebetulan bisa berkumpul dan mengenang masa lalu. Jadi, biar aku saja yang bayar, kata Steffi. Meskipun Steffi mengakui kesalahannya dan membayar tagihan ini, dia tidak lupa untuk sengaja mengungkit bahwa Kalana akan segera pulang untuk diam-diam menyerang Pamela. Namun, Pamela sama sekali tidak peduli. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, baiklah, biar Nona Steffi saja yang habiskan uang ini. Steffi pergi mengambil tasnya dan mengeluarkan selembar kartu bank dari dalamnya, lalu menyerahkannya pada karyawan itu. Gesek saja kartunya, nggak ada kata sandinya. Baik, Nona Steffi, kata karyawan itu sambil membungkuk dan menerima kartu itu. Kemudian, dia pergi untuk menggesek kartu itu. Secara bersamaan, senyuman Steffi makin cerah.
Dia berpura-pura murah hati dan berkata pada Pamela, "Pamela, aku nggak menghabiskan uang. Lagi pula, jumlahnya hanya 500-an juta. Bagi kami yang biasanya menggunakan uang layaknya air mengalir, jumlah ini sangat kecil. Pamela, kamu pasti nggak terbiasa dengan pengeluaran seperti ini, kan? Jadi, kamu merasa bahwa ini menghabiskan uang, tapi sebenarnya nggak kok." Steffi mengucapkan kata-kata ini dengan sangat sungkan, tetapi diam-diam, dia menggolongkan Pamela sebagai satu-satunya orang miskin di tempat ini. Bab 247. Namun, Pamela tidak hanya tidak merasa malu, dia bahkan menganggukkan kepalanya dengan sangat jujur dan berkata, "Ya, aku memang nggak terlalu terbiasa. Aku jarang sekali menggunakan uangku di kesenangan yang nggak penting. Uangku biasanya dihabiskan di hal-hal penting saja." Steffi terkekeh, lalu menatap Pamela dengan sombong, seakan-akan dia adalah seorang bangsawan yang sedang memandang rendah rakyat jelata. "Nggak apa-apa, kita hanya memiliki pandangan yang berbeda. Pelan-pelan, kamu akan terbiasa. Orang-orang kaya seperti kami biasanya punya banyak waktu luang, nggak ada juga hal-hal yang harus kami lakukan sendiri, jadi kami suka bermain dan menghabiskan uang untuk mencari kesenangan," kata Steffi. Dengan ekspresi tenang, Pamela berkata dengan cuek, "Oh, baguslah." Steffi berpura-pura sangat toleran dan berkata, "Pamela, ke depannya, kamu harus sering belajar dari kami. Kalau enggak, kamu akan memiliki pandangan yang berbeda dengan Agam yang sudah hidup mewah sejak kecil, sehingga kalian juga akan kesusahan untuk hidup bersama." Dengan alis terangkat, Pamela berkata, "Oh ya. Kalau begitu, seharusnya dia pergi belajar dari masyarakat untuk mengubah kebiasaan buruknya yang sombong dan suka berfoya-foya." Pamela dan Agam bukanlah orang dari dunia yang sama, tetapi Pamela juga tidak tertarik untuk masuk ke dunia Agam. Oleh karena itu, mengapa dia harus mempelajari pandangan hidup mereka yang sombong itu? Pemikiran ini sangat dangkal. Begitu Pamela mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang, lalu Derry bersandar di bahu Erik sambil tertawa kecil. Adik iparnya ini benar-benar unik. Orang-orang lainnya juga menatap Pamela dengan tatapan yang berbeda-beda, tetapi semuanya tampak kagum. Selain Pamela, sepertinya tidak ada lagi wanita lainnya yang berani mengatai Agam seperti ini. Namun, Pamela sendiri tidak menyadari bahwa saat dia mengucapkan kata-kata itu, Agam sudah kembali. Mendengar ucapan Pamela, pria ini mengernyit dan langkahnya terhenti. Dia berdiri di depan pintu kamar ini dan memicingkan matanya sambil menatap Pamela, ekspresinya tampak ambigu, sombong dan suka berfoya-foya. "Dasar gadis sialan." Dia mengatai suaminya sendiri seperti ini. Steffi tercengang sesaat. Saat dia tersadar, dia tersenyum dengan penuh penghinaan dan berkata, "Pamela, kamu konyol sekali. Kamu mau Agam berubah demi kamu. Sepertinya hal ini nggak mungkin terjadi. Kamu harus tahu, sejak kecil, Agam dibesarkan di keluarga dirgantara dengan penuh hormat, mana mungkin kamu bisa mengubah pandangan hidupnya semudah ini. Selain itu, dengan semua kondisinya, dia nggak perlu mengubah apapun." Pamela mengangkat alisnya dengan malas dan berkata, "Maaf, aku nggak bercanda. Aku nggak setuju dengan pandangan hidup kalian. Jadi, kalau ada yang harus berubah, dialah yang harus berubah, bukan aku yang harus mempelajari pandangan salah anak-anak dari keluarga kaya seperti kalian dan menjadi orang yang sombong. Aku nggak merasa ada yang salah dengan prinsipku, jadi aku nggak berencana untuk berubah." Terima kasih. Apa? Menjadi orang yang sombong. Steffi merasa bahwa ucapan Pamela sedang menyinggung semua orang di ruangan ini. Steffi membuang napas dan berkata, Kalau begitu, apa daya? Kalau kamu begitu bersikeras, sepertinya kamu nggak akan bisa cocok dengan Agam. Menurutku, pernikahan dengan pandangan hidup yang berbeda biasanya nggak akan bisa tahan lama." Pamela tidak peduli. Lagi pula, hubungan antara dia dengan Agam palsu, jadi mereka memang tidak akan tahan lama. Apakah pandanganku sama dengan pandangan istriku atau enggak,
Hal ini nggak perlu dinilai oleh orang luar, kata Agam. Suara pria ini terdengar rendah, tenang dan tidak marah, tetapi sangat berwibawa. Cerita bersambung.